Alhamdulillah senang sekali saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Sofi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi MC sekaligus moderator di acara Bedah Buku pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana di tengah segala aktivitas telah senantiasa memberikan kita kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan yang baik sehingga kita bisa tetap produktif hingga hari ini. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Saidah Iklima SPSI, saya sarjana psikologi dari UIN Sunan Guru Jati Bandung. Profil Dede. Saya berasal dari Bandung. Saya lulusan tahun 2017 dan alhamdulillah saat ini saya berprofesi sebagai konselor juga psikoterapis. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber kita yang luar biasa yang akan memaparkan mengenai isi buku Revolusi Stres, Rahasia Hidup Produktif dan Bahagia. Nah, beliau adalah yang terhormat Ibu Dr. Haja Siti Nur Asiah MAG dan juga Ibu Sofi Balkis MC Psikolog. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa kehidupan modern saat ini seringkali penuh dengan tuntutan dan problematika yang tak jarang membuat kita mengalami stres ya Bapak Ibu ya. Yang jika tidak dikelola dengan baik, tentu akan mengakibatkan kita mengalami ketidaknyamanan secara psikologis yang nantinya lambat laun bisa jadi mengarah ke banyaknya permasalahan fisik tentunya ya. Karena kan seperti yang telah kita tahu, banyak sekali permasalahan-permasalahan fisik yang disebabkan oleh masalah psikologis. Nah, tentu kita tidak ingin hal itu terjadi kan, karena tentu hal tersebut sangat mengganggu produktivitas kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, buku ini, buku yang ditulis oleh narasumber kita yang luar biasa, insya Allah merupakan suatu solusi atau jawaban dari bagaimana sih menanggulangi segala macam problematika, bagaimana sih mengelola stres dengan efektif, dan tentunya di buku ini akan dibahas secara komprehensif bagaimana mengelola stres dengan baik. Langsung saja saya akan bacakan CV dari pemateri kita. Baik, narasumber yang pertama adalah Ibu Dr. Hajah Siti Asiah MAG. Beliau merupakan Kepala Klinik Pratama Universitas Islam Sunan Ampel. Selain itu juga dosen di eh, Universitas Sunan Ampel. Kemudian beliau juga telah menelurkan banyak buku, di antaranya buku Kuliah Psikologi Faal, buku Psikologi Kesehatan, buku Galilah Potensi Kedokteranmu, dan juga buku yang terbaru dan terkini yaitu buku Revolusi Stres yang ditulis bersama Ibu Sofi Balkis, MC Psikolog. Nah, Ibu Sofi Balkis, MC Psikolog, merupakan Ketua Asosiasi Psikologi Positif Indonesia di wilayah Jawa Timur. Beliau juga sama dengan Ibu Nur, merupakan dosen UINSA, dan beliau telah berpengalaman menjadi narasumber dan konsultan di berbagai kegiatan parenting, seminar, dan pengembangan diri tentunya. Dan buku-buku yang telah beliau tulis diantaranya buku Psikologi Umum, Psikologi Konseling, buku Desain Intervensi Psikologi, buku Memahami Remaja dengan Sepenuh Hati, selanjutnya buku Wawancara, Teori dan Praktik, dan buku yang terkini yang akan dibahas pada malam ini yaitu buku Revolusi Stres, Rahasia Hidup Produktif dan Bahagia. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja menyimak pemaparan pemateri yang pertama yaitu Ibu Dr. Haja Situr Asia yang akan menyampaikan materinya selama 15 menit. Kepada beliau, waktu dan jaringan dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Iklima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang malam hari ini meluangkan waktu untuk bergabung bersama-sama sharing tentang ilmu pengetahuan, khususnya topik yang akan kita bedah nantinya yaitu tentang stres dan bagaimana mengelola stres dengan baik. Bapak Ibu sekalian, boleh saya share screen? Ya, baik. Jadi buku yang akan kita bedah pada malam hari ini
berjudul Revolusi Stres Rahasia Menjalani Hidup Produktif dan Bahagia. Tulisan ini adalah karya kami berdua, saya dan Bu Sofi, yang terinspirasi oleh beberapa penelitian pendahuluan sebelumnya terkait dengan stres dan manajemen stres, yang kemudian kami tuangkan dalam tulisan yang berbentuk buku ini. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat, khususnya pembaca yang nantinya akan mau meluangkan waktunya untuk membaca buku ini terkait dengan stres dalam kehidupan. Agar masyarakat kita memahami bahwa stres itu tidak selamanya bisa dipersepsi negatif, walaupun sebenarnya kalau kita baca beberapa referensi, memang pengertian stres itu mengarah pada persoalan yang negatif gitu ya. Nah, ini memahami stres dalam kehidupan. Sebenarnya stres itu adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan memang. Jadi pengertian stres itu memang sudah terdefinisikan sebagai sesuatu yang negatif, tetapi memang harus dipahami lebih dalam lagi. Nantinya di dalam buku ini akan kita ulas bersama-sama supaya stres tidak selalu diarahkan pada hal yang negatif. Kalau kita membaca beberapa literatur, memberikan definisi stres itu adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan atau keadaan yang tidak nyaman yang dialami oleh individu, yang itu bisa mengganggu pikiran, emosional, tindakan atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan stres ini tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu. Siapapun, kapanpun, dimanapun, stres itu bisa tiba-tiba kemudian hadir dalam kehidupan kita, mulai dari area domestik sampai pada area publik ya. Kita di rumah bisa saja ada sumber-sumber stres yang muncul, apa itu karena persoalan anak, persoalan ekonomi, keluarga, persoalan pasangan, dan lain sebagainya. Kita pergi ke kantor, ke tempat kerja, di tengah-tengah perjalanan bisa juga muncul persoalan yang bisa menjadi sumber stres, misalnya traffic ya di jalan, kemudian mungkin ada sesuatu yang kemudian membuat kita menjadi tidak nyaman dalam perjalanan menuju kantor. Kemudian setelah nyampe di tempat kerja juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang bisa menjadi sumber stres yang itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, kalau kita mengkaji stres ini dalam beberapa teori psikologi, sebenarnya Bu Sofi nanti akan menyampaikan banyak ya, karena memang Bu Sofi ini seorang psikolog. Kalau saya dokter, tetapi saya lama menjadi dosen di Fakultas Psikologi, di Prodi Psikologi, dan memang dalam kajian psikologi ada irisan antara kedokteran dengan psikologi, sehingga sebenarnya kepakaran saya adalah di bidang biopsikologi. Jadi bagaimana memahami perilaku manusia itu dari sisi mekanisme biologisnya, gitu ya. Kajian psikologi tentang stres banyak, ada banyak teori yang membicarakan tentang stres. Tapi saya kok terkesima dengan teorinya Yerkes Dodson ini ya, yang menjelaskan tentang hubungan antara stres dan performa manusia, di mana teori ini menyatakan bahwa performa manusia itu bisa meningkat seiring dengan peningkatan stresnya. Tetapi ada titik optimal tentunya ya. Artinya ketika seseorang berada dalam kondisi stres itu juga ternyata justru ada dampak positif yang bisa didapatkan dari stres itu, yaitu performa yang semakin baik. Tetapi stres yang memunculkan performa baik itu sampai pada titik optimal. Kalau melewati titik optimal, artinya stresnya itu menjadi stres yang berlebihan atau stres yang kronis, maka performanya juga akan menurun. Gitu. Nah, contoh yang mungkin bisa kita jadikan sebagai gambaran adalah misalnya seorang atlet ketika dia mau bertanding, dia mengalami gugup, ya.
Nah, justru gugupnya inilah yang memicu dia untuk bisa meningkatkan performanya, untuk bisa tampil menjadi lebih baik. Tetapi kalau gugupnya berlebihan, maka bisa memicu timbulnya kepanikan dan pada akhirnya performanya bisa menurun. Ya, ini yang dijelaskan oleh apa namanya Yerkes dan Dodson. Demikian pula kalau kita dosen atau ibu bapak ibu guru ya yang menghadapi siswa atau mahasiswanya yang akan ujian, dia kelihatan cemas. Sebenarnya cemasnya siswa atau cemasnya mahasiswa itu punya dampak positif. Artinya dengan cemasnya dia menghadapi ujian itu, kemudian dia mau lebih giat untuk belajar, fokus pada upaya untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik, begitu. Tetapi tetap ada titik optimalnya. Kalau ternyata titik optimalnya itu terlewati, artinya ada kecemasan yang berlebihan, ya performanya juga akan menjadi menurun. Akibatnya bisa jadi kalau itu contoh pada mahasiswa ya, kalau kecemasannya berlebihan bisa membuat dia menjadi blank malahan. Apa yang sudah dihafalkan, apa yang sudah dipelajari malah bisa hilang semuanya karena ada kecemasan yang berlebihan. Gitu. Kemudian kalau kita giring pada stres dalam dunia kerja, karena memang buku ini sebenarnya terinspirasi oleh apa stres dalam dunia kerja ya Bu Sofia, di mana pada saat itu kita mengadakan riset dan pengabdian masyarakat di salah satu instansi pemerintah, di mana kami melihat bahwa ada stres kerja yang luar biasa di situ. Lebih tepatnya ini di salah satu UPT di Dinas Sosial ya. UPT-nya adalah UPT PSTW yang ditangani adalah eh, para lansia, di mana lansia dengan berbagai macam variasi latar belakangnya, kemudian juga berbagai macam kondisi fisik dan psikisnya, sementara keterbatasan tenaga yang harus merawat di sana itu menjadi sebuah problem yang apa agak sulit untuk didapatkan solusinya. Nah, sehingga memang ini menginspirasi kami berdua untuk menulis buku ini gitu ya. Stres dalam dunia kerja. Kalau kita merunut pada teorinya Hensele dengan teorinya job strain mengacu pada ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kendali yang dimiliki oleh individu. Jadi stres kerja itu sebenarnya terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan individu untuk bisa memenuhi tuntutan itu, gitu ya. Nah, tuntutan pekerjaan itu bisa berubah beban kerja, deadline yang begitu ketat, tanggung jawab yang sangat besar, gitu ya. Misalnya seorang dokter dia harus bertanggung jawab atau tenaga kesehatan yang lain ya bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien yang tidak boleh kemudian ada kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita bekerja di kantor juga demikian, misalnya ada deadline-deadline yang harus kita selesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Ini tentu menjadi sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja. Nah, ketidakmampuan seseorang untuk bisa memenuhi tuntutan itu yang kemudian bisa menjadi stres kerja. Gitu. Nah, gejala stres kerja itu sebenarnya bisa muncul dalam bentuk fisik. Kalau kita belajar biopsikologi itu ketika orang berada dalam keadaan stres, maka ada berbagai eh, mekanisme biologis yang terjadi di dalam tubuh kita, baik itu dari sistem saraf maupun hormonal, yang kemudian implementasinya adalah pada gejala-gejala fisik yang muncul. Misal ketika orang berada dalam keadaan stres, gulanya menjadi naik karena pengaruh dari hormon kortisol gitu ya. Ketika orang dalam keadaan stres, tensinya menjadi naik. Ketika orang cemas, mengalami pusing, mual, dan lain sebagainya. Itu gejala-gejala fisik yang bisa muncul menyertai kondisi stres psikologis. Selain gejala fisik, tentu gejala psikis ya, mudah marah, mudah tersinggung, menjadi murung. Kemudian
Selanjutnya adalah gejala yang bisa mengganggu kinerja kalau itu kita membahas dalam dunia kerja ya. Ketika orang mengalami stres kerja, maka dia cenderung untuk tidak masuk misalnya, atau menggunakan waktu istirahat lebih lama, ogah-ogahan, karena dia sebenarnya sudah apa namanya tidak mampu untuk menghadapi tuntutan pekerjaan yang harus dia lakukan, atau bahkan malah bolos kerja dalam beberapa hari. Ini adalah gejala-gejala stres kerja yang bisa muncul dalam bentuk kinerja. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahamkan bersama tadi dengan penulisan buku ini harapannya adalah kita bisa memahami sepenuhnya bahwa stres itu tidak selalu berdampak negatif. Memang stres itu dengan definisinya yang negatif tadi bisa mengarah pada suatu keadaan negatif yang disebut sebagai distress. Kalau tidak dikelola dengan baik. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan kontrol terhadap stres itu dengan baik. Distress ini bisa dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk psikologis dan tingkah laku, sehingga ada abnormalitas yang muncul nantinya. Misalnya bisa muncul gejala-gejala depresi, mulai ringan sampai sedang, sampai berat gitu ya. Kalau termanifestasi dalam gangguan psikologis, kemudian bisa juga kalau terakumulasi menjadi berat, bisa sampai pada keadaan psikotik ya. Kemudian yang mengarah pada keadaan fisik ya, dampak negatif yang mengarah pada distres itu bisa termanifestasi dalam penyakit-penyakit fisik seperti yang saya contohkan tadi. Tetapi yang perlu kita pahami juga bahwa stres itu tidak selalu berdampak negatif. Stres yang dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, nanti Bu Sofi akan banyak menjelaskan tentang itu, justru akan berbuah menjadi eustress, stres yang berdampak positif. Misal tadi yang kita contohkan teori dari performa tadi ya, ketika orang stres kemudian justru memotivasi dia untuk belajar lebih baik, untuk mendapatkan prestasi yang diharapkan, itu sebenarnya adalah stres yang berdampak positif. Ketika orang stres kemudian dia justru menjadikan stresnya sebagai tantangan untuk bisa mendapatkan apa namanya prestasi yang lebih memuaskan, maka itulah stres yang berdampak positif begitu. Nah, di dalam buku ini di bagian-bagian tengah dan akhir nanti akan banyak dijelaskan tentang bagaimana kita memanage stres itu dengan baik. Bagaimana manajemen stres itu bisa dilakukan dan teknik-teknik apa yang akan digunakan, nanti Bu Sofi akan banyak menjelaskan tentang itu. Sekilas Bapak Ibu sekalian, manajemen stres itu kita pahami sebagai suatu kemampuan individu untuk mengelola stres yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Supaya tidak selalu stres itu mengarah pada distres. Tapi yang kita harapkan adalah stres, oke lah, tidak bisa dihindari. Suatu saat akan kita hadapi. Tapi kita mampu mengelola dengan baik, sehingga stres itu berbuah menjadi eustress, begitu. Kalau dalam bidang kesehatan pun, dalam bidang kedokteran yang saya pelajari, stres yang akut itu justru malah meningkatkan imunitas, gitu. Meningkatkan imunitas. Jadi ini seiring dengan teori performa tadi itu, stres akut akan meningkatkan imunitas. Tapi kalau stresnya kronis, imunitasnya turun, begitu. Artinya betapa pentingnya melakukan manajemen stres itu. Di mana manajemen stres itu bisa dilakukan, nanti Bu Sofi akan menjelaskan lebih banyak melalui 3 tahapan. Bagaimana seseorang bisa mengenali stresnya itu sendiri dan mengenali sumber stresnya. Ini penting. Jadi kesadaran kita untuk bisa memahami diri kita bahwa diri kita sedang berada dalam kondisi stres dan penyebabnya ini, itu penting. Langkah pertama untuk kita bisa melakukan manajemen stres. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mampu untuk
mempraktekkan keterampilan coping. Apa itu coping? Nanti Bu Sofia akan menjelaskan detailnya gitu ya. Kemudian tahap yang ketiga adalah bagaimana kita mampu untuk mempraktekkan teknik manajemen stres pada suatu peristiwa dan kita lihat keefektifannya gitu ya. Jadi langkah-langkah ini penting untuk menyikapi stres yang suatu saat kita hadapi, apakah itu stres dalam dunia akademik maupun stres dalam dunia kerja atau stres dalam lingkungan sosial. Ini membutuhkan penanganan yang tepat agar kita tidak jatuh pada keadaan yang disebut sebagai distress tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu pengantar dari saya. Nanti hal yang lebih detail terkait dengan manajemen stres, coping, teknik-teknik yang bisa digunakan dalam manajemen stres, Bu Sofia akan menyampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya mengenai mengenai stres. Ternyata stres itu bisa membuat kita menampilkan performa yang optimal ya, Bu ya. Dan jika stres tersebut tidak berlebihan tentunya ya. Ya, Nah, baik Bapak Ibu sekalian, barusan kita telah mendengar bersama pengantar mengenai buku Revolusi Stres. Nah, selanjutnya kita akan lebih mendalami lagi isi buku dari yang ditulis oleh kedua narasumber kita. Nah, langsung saja, mari kita persilahkan narasumber yang kedua, yang tentunya tidak kalah keren dengan pemaparan materi yang lebih dalam lagi. Kita sambut Ibu Sofia Balkis, MC Psikolog. Kepada beliau, waktu dan jaringan dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Iklima, terima kasih Bu Nur. Mau spotlight dulu. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmati ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Puji syukur ya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah satu eh, momen penting ya. Teman-teman bisa jumpa malam ini bersama saya dan Bu Nur juga dimoderatori Mbak Iklima. Forum sharing session ini sudah berjalan sejak 2022. Saya sebagai inisiator, saya beri nama Samitra Learning Forum karena ini forum belajar bersama lintas profesi. Dan kebetulan hari ini saya pilih untuk sharing buku saya, buku berdua dengan Bu Nur ya. Kami tulis berdua dari hasil penelitian kami yang berbasis pengabdian di salah satu UPT, tepatnya Panti Werda, ya, untuk melihat stres kerja pegawai. Lalu hasil dari penelitian kami yang berbentuk intervensi training ya, manajemen stres dengan narasumber Kang Asep Khairul Ghani psikolog yang banyak memberikan training tersebut kami ramu begitu ya, kami kompilasi, kami susun kembali menjadi buku. Nah, itu ceritanya buku ini bisa hadir eh, kami sampaikan ke teman-teman. Lalu ini menarik ya. Saya lagi tertarik pada AI, jadi ini saya coba pakai AI nih, Mbak Iklima. Saya perintahkan AI untuk bikin cover buku gitu ya. Cover bukunya itu lalu saya Saya share ke grup ya. Saya minta beberapa grup itu untuk memilih pilihannya A atau B gitu ya. Yang A itu smiley gitu ya. Smiley-nya nggak pakai yang ini blunder-blunder ini kayak kesannya lebih stres yang ini. Kalau menurut saya kesannya lebih stres ini. Yang satunya itu ada smiley yang lebih lebih happy gitu ya. Nah, eh, saya meneruskan apa yang disampaikan Bu Nur Asia ya. Saya izin share. Jadi stres dalam kehidupan itu nggak bisa dihindari, itu kata penting ya teman-teman. Stres itu ya bagian dari kehidupan ya. Kenapa? Ketika kita mendapat tekanan itu sebenarnya ada stresor. Nah kita ketika mengalami atau mendapatkan tekanan itu kita menjadi stres gitu. Menjadi kan stres itu ada dua, eustress dan distress. Menjadi distress yang selama ini kita keluhkan. Kenapa? Karena tekanannya lebih besar dari kemampuan kita untuk menerima itu gitu. Jadi misalkan Mbak Iklima biasa nih eh, bawa eh, apa
keranjang 5 kilo, 5 kilo. Tiba-tiba dapat 10 kilo, 10 kilo. Nah, itu kan terasa berat ya. Nah, biasanya 5 kilo, 5 kilo itu. Tangan kiri 5 kilo, kanan 5 kilo. Tapi ternyata lebih besar, 10 kilo, 10 kilo. Dan itu yang membuat kita capek, lelah, berat banget. Nah, itu yang disebut stres. Itu yang distress. Tapi ketika tekanannya itu mampu kita apa terima atau mau bisa kita hadapi begitu ya, maka sebenarnya itu stres yang cukup ya, bahkan disebut Bu Nur tadi optimum. Saya juga pernah belajar psikologi olahraga ya ketika S1. Nah, di situ saya tahu eh, memang untuk seorang atlet itu butuh stres gitu. Stres yang optimum. Stres yang dalam titik tertentu itu dia justru terpacu adrenalinnya untuk mengejar prestasi, untuk menang, untuk juara, untuk konsentrasi, untuk giat, was semangat gitu ya. Antusias begitu ya. Nah, itu dia punya kompetisi gitu. Itu juga karena sorry saya batuk. Itu juga karena apa stres gitu, tapi stres yang baik gitu ya. Lalu kata pentingnya lagi ini saya saya garis bawahi bahwa stres tidak selalu negatif ya. Dalam kadar terkendali tepat dalam mengendalikan stres dan menggunakannya sebagai motivasi untuk mencapai target dan meraih kesuksesan dalam pekerjaan, dalam tadi ya pertandingan, dalam belajar. Nah, eh, itu tadi juga disinggung oleh Bu Nur. Lalu stres kerja tadi disinggung oleh Bu Nur, tapi mungkin akan saya sampaikan lebih detail ya terkait dengan ya stres kerja. Karena di sini ada guru, kemudian ada dokter, ada mahasiswa gitu ya. Kalau stres belajar itu tidak di tidak banyak dibahas di buku ini. Hanya disinggung stresnya aja gitu. Tapi lebih ke stres kerja ya karena tadi memang konteksnya untuk pegawai begitu. Nah, eh, tengarai ya atau identifikasi bahwa kita menjadi stres dalam situasi kerja ketika apa lingkungannya nggak mendukung. Jadi nggak dapet tuh fasilitas laptop, printer, stres kan bingung. Wah ini waktunya ngeprint tapi nggak ada printer. Atau ini jam sekian tapi pekerjaannya belum selesai gitu. Lalu nggak ada apa misalkan kalau pas hujan sulit transport dan sebagainya itu kita stres gitu. Bebannya nggak sesuai dengan kemampuan ya. Biasanya kita itu tadi ya workload gitu ya sangat lebih gitu ya. Dan itu harus selesaikan dalam sehari gitu numpuk gitu banyak atau memang di luar kapasitas kita gitu ya itu bisa bikin stres. Kemudian dari perjalanan yang jauh, kemudian macet ya, jarak rumah ke kantor, kemudian di jalan ada apa itu bisa bikin stres yang bisa jadi negatif gitu ya. Karena gopo gitu ya, terburu-buru gitu ya. Kita punya tuntutan harus tepat waktu dan sebagainya itu membuat kita bingung gitu ya. Kemudian bahaya pekerjaan terlalu berisiko tinggi. Kemarin saya ngisi di Balikpapan Pertamina, itu kilang minyak. Nah, itu resiko pekerjaannya tinggi. Jadi eh, mereka di rumah sakit ya, di safety, tepatnya klinik gitu ya. Itu resiko pekerjaannya tinggi karena dia di emergency gitu ya untuk apa eh, apa kebakaran gitu ya, kebocoran gitu ya, sering melihat darah, api begitu ya. Nah, itu bahaya pekerjaan juga bisa bikin stres. Lalu penyelesaian diri terhadap perkembangan teknologi kadang kita gaptek gitu ya bingung oh ini pekerjaan harus selesai ya tapi ini harus pakai online ini harus harus mengikuti apa tahapan-tahapan itu juga bisa bikin stres gitu ya ganti platform pekerjaan ya biasanya manual jadi online jadi apa berbasis web berbasis digital gitu ya itu kadang merepotkan dan kita perlu adaptasi ya. Lalu ada ketidakjelasan, eh, ada konflik ketidakjelasan peran ya. Kita itu perannya sampai sejauh mana sih? Boleh nggak sih kita misalkan ngambil keputusan nih kalau misalkan guru ya, boleh nggak ini wewenang saya nih gitu. Dari orang tua ada komplain, apa harus ke kepala sekolah ya. Tapi saat ini harus
harus memberi jawaban dan itu ternyata komplainnya banyak. Itu juga bisa bikin stres gitu ya. Atau misalkan tuntutan kurikulumnya banyak, tapi ini teman-teman murid ini belum belum mencukupi gitu untuk mencapai kompetensi itu ya. Nah, itu juga bisa bikin stres. Lalu hubungan pribadi ya, ada teman yang julid, ada teman yang nyinyir, ada teman yang mungkin bikin intrik gitu ya. Itu juga bisa bikin stres. Lalu perkembangan karir, wah saya di sini nggak maju-maju. Saya pernah jadi guru BK ya, mohon maaf ya. Ya kalau jadi guru BK itu ya begitu-begitu aja gitu ya. Tidak ada kesempatan karir yang berkembang lebih 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 membuka saya untuk punya capaian-capaian baru begitu ya. Itu saya bisa stres gitu ya. Mungkin setahun oke gitu, tapi mungkin lama-lama di situ enggak lah gitu ya. Nah, kemudian perubahan organisasi ya, iklim perusahaan ya, banyak BUMN itu yang juga melakukan perombakan gitu ya, dengan ada digitalisasi, dengan adanya hilirisasi, dengan adanya kewirausahaan gitu ya. Nah, guru-guru juga gitu sekarang harus jadi guru penggerak gitu ya, harus ada tugas-tugas pengembangan diri gitu ya. Nah, itu perubahan ini bisa jadi awalnya dulu. Jadi yang penting itu kita mampu mengelola itu. Jadi selain kita punya kapasitas diri, kita harus punya kemampuan mengelola stres karena itu eh, eh, stres itu bagian dari kehidupan gitu loh. Stres itu nggak bisa dihindari gitu. Tinggal ini positif apa negatif ya, eustress atau distress. Yang membuat kita termotivasi atau membuat kita justru lemes, lemah, nggak berdaya atau eh, unmotivated gitu ya, nggak termotivasi. Nah, kemudian pertama harus tahu sumber stres. Jadi disampaikan oleh Bu Nur. Kita harus tahu nih sumbernya yang mana. Sumbernya tuh, waduh, ketemu bos ini. Waduh, pasti dikasih kerjaan tambahan. Atau waduh, ini belum waktunya pulang, nggak boleh pulang. Aduh, harus mutar ya. Nah, sumber stresnya itu harus dikenali gitu. Ya. Atau waduh, ketemu teman ini lagi gitu ya. Nah, harus dikenali. Yang kedua, harus punya keterampilan coping stresornya gitu ya. Nah, sehingga coping itu bisa menjembatani untuk menjadi solusi mana apa yang mau ditingkatkan itu kapasitas kitanya atau stresornya yang dikurangi gitu supaya ini balance gitu. Nah, kemudian mempraktekkan teknik manajemen stres dan melihat efektivitasnya. Baik ya. Oke, eh, saya langsung masuk ke sini aja. Baik. Pertama kalau ada stres, kita perlu tenang gitu. Stres ini yang tadi ya, stresornya gede gitu ya. Kita tenang dulu gitu ya. Bisa dengan tarikan nafas, relaksasi, ya yang biasa meditasi atau mindful zikir gitu ya. Nah, itu bisa membantu lebih tenang. Jadi pikirannya nggak panik gitu. Perasaannya nggak gugup gitu. Ya. Nah, kemudian model stres itu ada 3. Ya, ini dari guru saya, Kang Asep Khairul Ghani. Pertama, ya, itu untuk preventif, ya, itu pertama kali bisa dilakukan untuk mengidentifikasi, wah, kalau saya menghadapi situasi ini, saya akan stresnya begini. Saya nggak akan sanggup atau saya akan stres stres yang lelah gitu. Saya bisa tapi lelah atau lama atau eh, ini butuh bantuan gitu ya. Nah, kemudian kedua, respon stresnya. Nah, ini baru. Jadi ini solusi kita, coping kita. Ini tahap pada eh, eh, kalau dapat tugas dari kantor eh, eh, hal baru gitu ya, hal baru yang menantang gitu ya. Eh, kita perlu melihat itu sebagai tantangan. Nah, itu cara kita merespon. Tadi kita itu mengubah respon kita gitu ya. Coping itu kemampuan untuk tadi melihat masalah ini stresornya, ini kapasitas saya. Lalu kita coping dengan meningkatkan kapasitas kita. Karena kadang stresor itu nggak bisa kita ganti, nggak bisa kita ubah. Kita bisa sih kadang nego, wah Pak Bu pimpinan, ini kalau ini terlalu berat
saya atau aduh ini nggak bisa. Nah itu kita kadang bisa nego, tapi kadang ada stresor pekerjaan yang kita nggak bisa nego atau kondisi cuaca gitu ya misalkan atau tadi kalau di pekerjaan yang berisiko tinggi itu nggak bisa dihindari gitu ya kecelakaan kerja gitu ya meskipun sudah ada manajemen risiko gitu ya tapi ada situasi yang kadang tiba-tiba kita berangkat macet gitu ya atau misalkan waduh tiba-tiba ada rapat ini tak tertunda pekerjaan ini gitu ya nah maka kemampuan kita coping itu jadi kita perlu manajemen waktu kita belajar untuk mengatur prioritas atau kita deliver itu ya kita ganti itu ke teman bisa bantu ini enggak ya gitu. Nah, kemudian tahap ketiga itu respon stres juga terkait dengan kuratif atau rehabilitasi. Nah, di sini itu sudah ada istilah harmoni. Waduh, seminggu ini bebanku sudah berat. Aduh, waktunya olahraga, renang, bersepeda gitu ya. Itu untuk tadi balancing supaya harmoni begitu. Ada juga yang suka musik gitu kan. Ada yang suka jalan-jalan gitu. Nah, ini teknik copingnya ya. Ada coping berfokus pada masalah, berfokus pada emosi. Kalau yang tadi saya contohkan berfokus pada masalah. Kalau berfokus pada emosi itu berarti eh, kemampuan untuk eh, mengelola emosinya itu yang di cope gitu, yang diatasi, yang dijadikan solusi. Misalkan ya pada teknik tertentu, macet itu misalkan muangkelnya tuh di level 10 muangkel banget sampai meso-meso gitu ya. Atau sampai ngumpat sampai apa apa ngeluh terus gitu ya. Nah, ini emosi kita yang kita turunin. Nah, levelnya kita turunin. Tuh, kita menjadi lebih kalem. Tadi tekniknya saya singgung misalkan relaksasi, kemudian lebih mindful, kemudian pernafasan gitu ya. Maka eh, energi stresnya itu yang negatif itu bisa menurun jadi lebih netral, lebih tenang, lebih rileks gitu ya. Atau berfokus pada makna. Ini eh, kebermanaannya. Oh ternyata macet itu aku jadi tahu nih tentang apa sesuatu yang bermakna dari situ ya. Misalkan kalau saya macet itu bisa eh, tahu eh, acara radio sama ini saya nggak perhatikan atau misalkan lihat orang-orang di jalanan gitu ya atau bermanaan eh, ternyata memang semua waktu itu ditentukan oleh apa Allah gitu ya Allah itu sudah mengatur sampai daun kuning gugur itu sudah ditentukan di lauh mahfuz gitu ya nah itu kebermanaan sesuatu yang kita maknai dari kondisi nggak menyenangkan tadi atau yang nggak enak atau yang apa yang selama ini membuat kita apa stres tadi ya. Lalu penanganan sosial bisa jadi ada hal-hal yang kita itu bisa deliver ke orang lain. Kita minta social support ya, misalkan kok di kebencanaan atau kalau di tempat kerja itu eh, ini perlu di unit kerja mana sih gitu yang bisa bantu gitu ya. Wah ini misalkan orang IT nih atau ini coba eh, disolusi atau dikup dengan intervensi perilaku ya. Eh, perilakunya kita ubah. Nah, ini kemampuan switch ya. Kemampuan switch itu supaya kita nggak bawa stresnya ke rumah. Recording in progress. Supaya kita nggak bawa tes-tes. Supaya nggak terus-terusan stres. Switch, oh ini sudah waktunya untuk uh, sebenarnya sholat itu kan salah satu apa coping religi ya. Kita bisa mengatasi stres dengan ibadah gitu ya. Gitu. Nah ini untuk keseimbangan hidup penting. Bahkan sampai makan ya. Jangan-jangan ketika kerja berat, makan kita kurang atau terlalu banyak. Gitu. Perlu eh, harmoni gitu ya. Balancing. Lalu intervensi sosial, mulai dari tujuan hidup gitu ya. Kita hidup itu untuk siapa? Gitu. Lalu kebermanfaatan hidup kita untuk siapa? Yang penting ya, kalau di tempat kerja itu ternyata pekerjaan saya itu berdampak pada dunia kerja lain. Atau kerja kita itu berdampak pada organisasi. Organisasi yang misalkan itu profit, ya
maka itu berdampak untuk kesejahteraan eh, karyawan juga. Atau kalau itu terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan pendidikan, ya. Nah, itu kita mulai berpikir untuk di luar diri kita. Nah, itu sosial. Kemudian bangun jejaring dukungan sosial. Tadi sudah saya singgung bahwa ada hal-hal yang perlu melibatkan pihak lain, unit kerja lain, kelompok lain. Jadi eh, eh, stressor tadi itu bisa kita refer. Ayo ini misalkan tadi ya 10 kilo Mbak Iklima bawa 10 kilo tangan kiri, 10 kilo tangan kanan. Mungkin bisa minta tolong. Nah, itu ada keterampilan namanya help seek behavior, perilaku untuk minta tolong. Di antara kita kadang kalau stres itu nggak minta tolong, ya. Jadi sehingga kita stres dibawa sendiri, dipikir sendiri, kemudian berdampak menjadi satu sakit gitu ya. Nah, banyak orang stres itu karena diawali sakitnya, begitu. Nah, Nah, supaya kita punya hidup lebih berkualitas, sehat terus, maka hidup lebih perlu perlu mengatasi stres stres secara efektif ya, secara efektif efektif ya. Supaya kita tidak boleh eh, apa istilahnya, lebih down gitu, nggak boleh down, nggak boleh kalah nih, nggak boleh kalah sama stres itu. Stres itu bayangkan seperti ini ya kalau apa di istilahnya apa lebih down gitu di nggak cover ya buku kalau di kita ya. apa Nah, di itu cover seperti buku kita satu ya. eh, Seperti satu gambar yang eh, gambar buahnya yang bulatan-bulatan banyak itu bulat mungkin, tapi kita perlu tapi senyum gitu, perlu senyum, perlu mengubah reaksi kita tapi kita gitu. Nah, eh, mungkin bisa senyum Baik, Ibu, terima kasih sorry ya banyak jaringnya atas ini penjelasannya mengenai bagaimana sih cara kita mengelola stres dengan efektif. Dan ternyata stres itu terjadi saat tekanan yang ada itu lebih besar daripada kemampuan yang kita miliki ya, Bu ya. Berarti eh, cara kita untuk bisa mengatasi stres ya salah satunya ya banyak-banyak meningkatkan kemampuan ya mungkin ya, Bu ya. ya tinggal pilih kitanya yang mengubah reaksi kita kita coping atau stresornya ini yang mau kita ubah ya langsung dibuka sesi tanya jawab Mbak sudah jam Ya, 8. baik. Baik Bapak Ibu, begitu menarik sekali ya materi mengenai bagaimana sih agar kita bisa memiliki strategi coping, bisa mengelola stres dengan baik. Dan untuk mengefektifkan waktu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai materi lebih jauh, silakan langsung ditanyakan kepada narasumber. Perkenalkan nama Bapak Ibu, asal domisili, serta asal instansi dari mana. Silakan Bapak Ibu yang Saya, ingin bertanya. saya Ahmad Fatoni Ya, silakan Bapak. Langsung dari Bapak UINSA bertanya kepada Surabaya. siapa? Kepada Bu Sofi ya. Ya, baik, silakan Pak. Tadi ada pernyataan yang cukup menarik, di mana stres ini bisa diatasi dengan ibadah. Apakah apakah buku ini sudah tercetak atau belum? Kalau belum tercetak atau mau dicetak ulang, mungkin dimasukkan di ini apa? Ada surat Ar-Ra'd ayat 28 itu. Orang-orang yang beriman dengan hati mereka yang menjadi tentram dengan mengingat Allah itu. Ar-Ra'd 28. Ini hubungannya, kalau menurut saya ini hubungannya dengan stres untuk bisa diatasi dengan ibadah. Di antaranya adalah kita mengingat Allah, Siapa? berzikir. Siapa? Ya, di antaranya itu. Terus untuk intervensi perilaku, mungkin saya bisa menambahkan bahwa di depan itu masih ada harapan yang lebih besar, sehingga bisa mengatasi stres. Kalau kita mempunyai harapan yang lebih besar, sedangkan stres kita itu ukurannya 5, ternyata harapan kita itu bisa 50 atau 25 lah. Itu bisa mengatasi stres. Itu pengalaman saya. Ya putus lagi. Ya Pak itu namanya Terus lagi. harapan Pak.
Iya, iya, iya. Ya, harapan itu hope. Hope itu harapan atau hope itu anu, Pak Miss, sehingga lebih 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 besar gitu ya untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan ini ada konsep namanya VIO, very important Very important apa? Objektif gitu. outcome. Jadi kadang nggak hanya sampai. Jadi tujuan akhir apa yang akan didapatkan setelah sampai pada titik itu. Misalkan saya mau pergi nih ke Bandung. Di Bandung saya mau dapat apa? Kalau sudah Ya, dapat apa itu, saya mau ke Bandung. Saya mau ketemu temen di UIN misalkan, atau saya mau beli baju gitu. Lalu setelah beli baju dan setelah ketemu teman, itu saya dapat apa? Itu namanya very important outcome. Saya very senang. important outcome. Oke. Very important outcome. Untuk silaturahmi, saya menjadi rindu saya. Murid kita kehilangan itu, VIO. Punya VIO. Atau pegawai kita nggak kan hasil akhir apa yang akan aku dapatkan setelah sampai pada tujuan itu. Nah, itu kebermanaan. Itu Ya. lebih dalam. Baik, berarti mengenai the power of hope ya Ibu ya. Betapa harapan itu bisa memberikan kekuatan yang luar biasa pada diri seseorang ya. Tadi kalau tidak salah ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Fatoni mengenai ibadah ya Pak ya. Bagaimana Masukan itu. Masukan, bagaimana? masukan, masukan Oh aja. ya, Maaf. Oh, iya. Masukan. Ya mohon maaf. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu silahkan langsung saja raise hand. Izin bertanya. Silahkan Ibu Anis langsung saja. Ya, nama saya Anis, saya dari Sidoarjo. Izin bertanya, kalau tidak salah tadi di dalam teknik penanganan pikiran kan ada meditasi. Itu mohon maaf, izin bertanya kepada Ibu Sofi. Tadi kan juga menjelaskan sedikit dengan meditasi terus berpikir. Pertanyaan saya itu bagaimana, apakah ada cara untuk mengatasi stres atau mungkin ada terapi-terapi yang bisa mengatasi stres dari segi keislaman selain berzikir tadi? Terima kasih. Baik, silakan Ibu Sofi untuk langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Anis. terkait dengan Islami itu Bu Nur tuh yang lebih afdol jawabnya, bukan saya. Dalam konteks penanganan stres Islami, Bu Nur yang lebih lebih pantas menjawab. Kalau saya tadi dari riset ya, kalau cari riset, cari cari temuan itu disebutnya itu mindful ya, ada mindful meditation, mindful zikir gitu ya, atau apa secara misalkan sholat itu break ya, break sholat ya, kita jeda sholat waktu istirahat kerja itu juga stress healing gitu. Nah, itu penjelasannya Bu Nur tuh, atau mungkin teknik apa lagi yang secara religi itu bisa membantu untuk mengatasi stres. Monggo Bu, menambahkan Bu. Baik, menjawab pertanyaannya Bu Anis ya. Jadi sebenarnya ini bagian dari apa yang tadi sudah disarankan oleh Pak Fatoni juga. Kalau kita sebagai seorang muslim atau muslimah di dalam Al-Quran itu banyak tawaran-tawaran yang bisa kita gunakan untuk menjadi bagian dari terapi atau menjadi bagian dari solusi menghadapi stres itu. Misalnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu Pak Fatoni. Iya, Ya, leres, dokter. baik. Jadi bagaimana zikir itu bisa membuat hati kita menjadi tenang. Nah, sekarang konsep zikir itu seperti apa? Ini sebenarnya justru malah riset-riset yang saat ini berkembang, ini banyak riset-riset yang banyak meneliti tentang apa namanya religious terapi atau spiritual terapi. Beberapa kali saya menguji disertasi di UNER itu teman-teman keperawatan, teman-teman kesehatan masyarakat,
itu malah apa namanya sudah masuk pada ranah riset yang berkaitan dengan spiritual terapi atau pada religius terapi atau Islamic terapi gitu ya. Misal seorang orang stres karena penyakit jantung, itu tidak bisa hanya mengandalkan terapi farmakologi. Karena sakit jantung ini adalah penyakit yang sifatnya kronis yang berpotensi juga untuk mengganggu kondisi psikologisnya. Stresnya akan berkepanjangan. Maka yang diberikan tidak cukup dengan terapi farmakologis maupun terapi-terapi psikologis, tapi orang perlu diberikan pasien dengan penyakit jantung ini perlu diberikan pendekatan spiritual, pemaknaan hidup, juga religius terapi, bagaimana dia kemudian menjadikan sakitnya itu sebagai lahan untuk banyak memohon ampun kepada Allah, karena apa namanya ajaran Islam memberikan apa penjelasan kepada kita bahwa sakit itu bisa menjadi pelebur dosa loh kalau kita bisa memaknai sakit itu secara positif. Jadi zikir itu maknanya luas Bu Anis, tidak hanya zikir yang bisa kita ucapkan berupa wirid-wirid tertentu, termasuk juga baca Al-Quran, sholat, tadi Bu Sofi menyinggungnya ya. Riset yang pernah saya lakukan juga zikrul ghafilin. Ini zikir yang di dalamnya juga ada sholat sunnah, kemudian ada bacaan-bacaan wirid tertentu. Ini juga bisa menjadi bagian dari terapi untuk bisa mendapatkan ketenangan batin gitu, ketenangan jiwa. Jadi Islamic terapi atau religius terapi kita bisa menggunakan beberapa cara ya yang bisa kita terapkan untuk mengurangi stres. Saya kira begitu Bu Anis, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, Bu Nur, terima kasih. Baik, silahkan Bapak Ibu selanjutnya yang masih ingin bertanya. Halo. Silakan langsung. Iya, baik. Assalamualaikum. Baik, silakan Bapak. Dengan Halo. Bapak siapa? Pak Jack. Baik, Bapak Jack, silahkan sampaikan pertanyaan Bapak langsung ditujukan kepada narasumbernya. Oke, baik. Saya nggak tahu ini siapa yang memang lebih pantas menjawab, apa Bu Dokter Nur Asia atau Bu Sophie, saya nggak tahu. Saya hanya ingin bertanya, perilaku akibat yang paling umum itu apa gitu, karena sedih gitu kan, atau sedih itu identik dengan karena orang stres atau seperti apa. Pertanyaan saya ini sebenarnya itu berangkat dari diri pribadi saya sendiri, karena saya masa kecil pun juga saya yatim gitu. Lalu kemudian saya selama masa anak-anak itu sampai remaja itu yang paling sering saya rasakan itu adalah kesedihan. Ya, apa kesedihan yang saya rasakan itu adalah bentuk dari perilaku stres saya atau seperti apa itu Bu Sofi atau Bu Rasia. Itu kan saya ini dramatis banget nih pengalaman hidupnya nih Bu Sofi, Bu Rasia. Iya. Saya pernah mengalami juga sakit itu lebih kurang 10 tahun lah ya. Saya sakit itu juga di saat-saat semacam itu saya tidak pernah ada terbersit di hati saya itu ingin mati gitu segera gitu. Ya itu kan seandainya saya sehat gimana gitu kan, tidak pernah saya alami begitu gitu loh. Kondisi saya ini apa ini saya ini orang normal atau seperti apa sesungguhnya kejiwaan saya ini Bu Nur Asia, Bu Sofi Iya Pak gitu Jack. kan. Ya, terima kasih. Terima kasih buat sharingnya, Mm-mm. pertanyaannya. Pak Jack, kalau menurut saya, Bapak itu masih mengalami kedukaan. Kedukaan karena anak yatim ya,
tidak punya orang tua lengkap dan juga kedukaan karena sakit-sakit itu berarti kan hilangnya kondisi sehat ya. Nah, itu itu bukan stres, Pak. Ketika Bapak sakit, sakit alami itu membuat Bapak stres. Tapi kalau saat ini Bapak masih berasa, itu berarti Bapak kedukaannya masih panjang. Temanya beda. Temanya kedukaan, bukan lagi stres. Stres itu situasional, Pak. Oh. Stres itu pada saat situasi itu, stresornya apa, lalu kapasitas diri kita untuk menerima stresor itu bagaimana. Tapi kalau yang Bapak alami itu kedukaan, gitu Pak. Kalau kedukaan itu mau nggak mau ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak. Jadi keberpasrahan itu Pak. Kalau secara Islami, nah nanti ditambahkan oleh Bu Nur, gitu. Tapi emosinya itu memang harus di letting go, Pak. Kalau dalam ilmunya David Hawkins, letting go itu melepas perginya perasaan yang selama ini kita pegang. Rasa sedihnya itu kita pegang terus. Rasa nestapa, melas. Iya, ada juga pengalaman nih Bu Ya, Sofi, Pak. pengalaman pribadi juga. Saya pernah mengalami ketakutan mati yang sangat luar biasa. Apa itu juga Curhat ini Pak. kategorinya stres? Iya Pak, silakan Pak, masih terdengar suaranya. Ya, saya pengalaman hidupnya juga pernah mengalami ketakutan mati itu yang sangat luar biasa. Apa itu juga bagian dari stres atau bagian dari yang lain itu Bu Sofi, Bu Rasya? Bu Nur aja deh yang jawab. Yang ini dijawab dulu Bu Sofi, yang terkait dengan ketakutan atas kematian tadi. Nah, Bapak itu stresornya apa? Stresornya kematian. Yang Bapak alami itu stresornya kematian. Oke. Nah, kalau stresor kematian kan jelas. Berarti stres, Pak. Nah, berarti kapasitas diri Bapak yang belum siap untuk menerima itu tadi, kematian. Sehingga bikin stres. Iya, Pak. Kalau itu stres, Pak. Karena pemicunya jelas ya, takut kematian ya. Iya, kematiannya itu yang bikin takut. Takutnya itu stres. Saya sadar loh Bu Sofi. Ya, tapi saya ada kesadaran gitu kan. Ya, tapi begini loh persoalannya Bu. Satu kan itu gitu loh. Nah, ini stres gitu kan. Karena apa yang membuat saya stres juga itu dulu. Jadi saya tidak memahami apa stres apa tidak. Padahal saya sadar loh bahwa tidak mungkin tidak matilah itu kan. Nah, tetapi kenapa ada timbul ketakutan? Nah, gimana persoalan ini kejiwaan saya ini seperti apa sih Ya, sebenarnya? Iya. Ya itu manusiawi toh, Pak. Manusiawi kan tinggal kapasitas kita menghadapi kematian yang kita naikkan. Siap menghadapi kematian itu yang kita naikkan, Pak. Nah, itu caranya Iya, benar betul. tahu. Ya. Kalau dalam bahasa agama sebagai seorang muslim ya, kita sering diingatkan la tahzan, innallaha ma'ana. Ya. Artinya keyakinan itu yang perlu kita kuatkan bahwa Allah bersama kita, sehingga kalau itu kita kuatkan, loneliness itu akan bisa terhindarkan, kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi itu bisa kita sisihkan, gitu ya, karena keyakinan kepada kekuasaan Allah, bahwa Allah melindungi kita, Allah membersamai kita, itu menjadi lebih besar dari apa yang kita cemaskan. Saya kira seperti itu, Pak. Bahwa malah kondisinya Bu Nur,
Waktu Ya. saya takut mati ini, Mm-mm. pas pernah dia datang itu takut mati. Ini ketika saya sedang jadi imam subuh. Mm-mm. Itu hampir hilang itu bacaan Fatihah saya, keringat dingin gitu kan. Di Mm-mm. situ sempat saya jeda gitu kan, baca Fatihah itu hanya mengatur napas, lalu kemudian di dalam hati saya hanya bilang jangan sekarang ya Allah, gitu aja. Iya. Jangan sekarang ya Allah, gitu saja. Iya. Jadi Artinya kalau takut akan dengan nggih. pendekatan yang ditawarkan oleh Bu Nur tadi itu Mm-mm. tidak masuk di pikiran saya gitu kan. Malah setelah selesai saya sholat itu, saya mencoba melihat ke dalam diri saya itu sungguhnya ada apa dengan diri saya itu. Nah, lalu kemudian saya mencoba ngaji dengan tadabbur. Ketika saya ngaji dengan tadabbur itu, ketemu saya sindiran Allah itu di dalam Yunus ayat 7 dan 8. Nah, itu yang buat saya menjadi tersadarkan lah begitu ya. Karena seandainya saya mati ketika saya mengalami ketakutan itu ya, maka dalam penjelasan Yunus 7 dan 8 itu tidak ada bekasnya, tidak ada maknanya apa yang sudah saya lakukan berpuluh-puluh tahun ini lantaran hanya saya takut mati. Nah, begitu saya sudah ketemukan ayat itu dan saya bisa kembali bangkit, katakan begitu, saya bisa menterapi jiwa saya sendiri dengan ayat itu. Lalu kemudian dalam pengalaman juga sering saya menemukan orang-orang dengan kondisi seperti saya itu, Bu Nur. Gitu kan? Lalu kemudian ya saya suruh kembali mereka itu membaca Yunus 7:8 itu dengan tadabbur, Ya. dengan pikiran, dengan rasa gitu kan, Ya. dengan Ya, pendalaman itu yang jawabannya baik. Pak sebenarnya. Ya Jadi makanya apa lalu yang kemudian dipertanyakan Pak Jack tadi, jawabannya ada di Pak Jack itu sendiri. Apa ya. yang dijelaskan Pak Jack itulah yang menjawab pertanyaan sebelumnya. Ya kan? Ya. Dari Nah, pengalaman cuman pribadi. saya sendiri yang tidak ngerti kondisi jiwa saya itu loh, Bu. Artinya Saya ingin begini, tahu kalau kondisi kejiwaan saya itu seperti apa dengan mengalami. orang takut kematian itu hal yang wajar. Tetapi ketika ketakutannya berlebihan, itu yang menjadi tidak wajar. Itu yang artinya perlu ada coping tadi untuk menghadapi ketakutan yang berlebihan. Itu Pak. Dan Pak Jack sudah memberikan jawaban tadi dengan cara-cara yang Pak Jack sudah lakukan begitu. Itu ya Pak ya, saya kira. Ya, Mungkin Bu bahkan Safi mau hari-hari menambahkan? ini sering saya tangani orang-orang dengan kondisi kejiwaan overthinking itu dengan pendekatan-pendekatan semacam itu. Betul. Nah, artinya sebenarnya Pak Jack ini praktisi kayaknya ya. Sering Iya, memberikan bantuan terhadap teman-teman yang sedang memiliki Terapis persoalan. itu, Bu. Saya juga Oh, terapis ya? penyuluh agama. Terapis, Oh, punya pondok makanya. pesantren. Ya itu yang justru bisa nanti dikembangkan dan mungkin bisa berkolaborasi dengan Bu Sofi, dengan kami gitu Pak, untuk mengembangkan terapi-terapi itu Pak, saya kira. Sehingga kalau teori psikologisnya dari Bu Sofi, teori religiusnya dari Pak Jack, dari Pak Fatoni menjadi lengkap lah. Artinya kita memberikan terapi kepada manusia itu kan tidak bisa hanya melihat manusia dari aspek psikisnya atau dari aspek fisiknya, tapi harus kita lihat secara utuh bahwa dia adalah manusia yang punya fisik, punya psikis, punya aspek spiritual yang semuanya perlu kita berdayakan begitu Pak. Kolaborasi bagus Pak Jack. Oke Pak Jack. Oke, baik, makasih Ibu. Oke, terima kasih Pak. Bu Sofi ada tambahan kah? Enggak, Bu. Kembali ke Mbak Iklima. Ya, Saya baik boleh Ibu Aisyah. menambahkan, Mohon maaf Oh, Ibu boleh Aisyah. menambahkan Pak Bu Fatoni, Dokter. silakan.
Saya ada pernyataan Tony. yang bagus tadi, barusan saya catat, Ya, silakan Pak. bahwa keyakinan itu perlu kita tingkatkan, bahwa keyakinan terhadap Allah itu lebih besar lah daripada apa yang kita cemaskan. Itu dari Bu Dokter tadi ya. Terus Iya, Pak. yang lain di dalam pengobatan tadi ada pernyataan yang sangat bagus. Kita tidak bisa mengandalkan terapi farmakologi saja, tapi perlu diberikan pendekatan spiritual. Itu juga bagus, saya sangat menerima itu pernyataan itu. Terima kasih Bu Dokter, 2 kalimat yang Iya, sangat Pak. bagus tadi. Bagus. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi juga dengan risetnya Pak Fatoni ya ke depan ya. Jangan Yang sulit-sulit kemarin pertanyaannya nanti Tentang Dokter. apa Bu risetnya Bu? tafsir ya Pak Fatoni ya. Iya, tafsir. Oh, Tafsir tapi apa kemarin temanya Interdisipliner. Pak? Interdisipliner ya. oh. Temanya Ya, kesejahteraan interdisipliner. holistik dalam pandangan Al-Quran. Oh, Suatu analisis kesejahteraan tentang holistik. ya, analisis tematik terhadap konsep kesejahteraan fisik dan spiritual. Itu Ya, terapi. jadi ada aspek ada kajian fisik, psikis dan spiritualnya yang sekarang Iya, memang iya, sedang Dokter. banyak membuat tertarik para akademisi ya untuk membuat pendekatan-pendekatan yang bersifat holistik. Iya, Dokter. Oke. Ya, Monggo, keren, Mbak keren Iklima. banget Pak. Kita Pak, semoga lancar Pak. Amin, amin ya Rabb. Nggih. Atas bantuan Bu Safi. Saya serahkan ke DI Klima untuk menyimpulkan dan menutup acara. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Ibu Dr. Siti Nur Asia dan Ibu Sofi Bagis, MD psikolog, atas pemaparannya mengenai buku Revolusi Stres. Oh iya Bu, ada pertanyaan di chat tadi katanya, apakah bukunya sudah launching Bu? Bagaimana ini Bu? Sepertinya ada yang mau Bukunya langsung order sudah nih. selesai cetak ya Bu Nur ya? Sudah selesai cetak, sudah keluar ya SBN, tinggal distribusi. Iya, siap-siap. Kalau untuk pemesanan berarti bagaimana Bu prosedurnya Bu? Tadi siapa ya? Pemesanan Saya nanti hubungi Bu Sofi coba aja. scroll. Iya, tapi cetaknya kan terbatas. Jadi kalau teman-teman mau pesen harus pre-order lagi gitu. Harus pre-order, harus cetak Ya, lagi. ya. Baik Bu, untuk pre-order ini dibuka sampai tanggal berapa ya Bu ya? Mungkin bisa diberi Seminggu tenggat waktu. aja. Seminggu japri saya ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang tertarik untuk membeli bukunya langsung, silakan japri Ibu Sofi. Waktunya 1 minggu Bapak Ibu, ayo keburu kehabisan. Siap, saya pesan. Baik, sebelum kita tutup acara yang luar biasa sangat bermanfaat ini dan memberikan banyak insight ya Bu ya. Tadi ada statement yang menarik yang sebetulnya saya ingin bertanya, boleh nggak Bu? Kalau masih diizinkan. Oh silakan, boleh banget. Baik Bu, tadi dijelaskan oleh Bu Dokter bahwa ternyata stres itu kan bisa membuat kita menampilkan performa yang optimal ya Bu ya. Nah, tetapi kalau misalkan stres itu tidak berlebihan. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara kita bisa mengenali titik optimal kita gitu? Khawatirnya kita nih udah pede nih, wah ini stres yang bisa membuat saya mencapai performa yang optimal nih. Taunya ternyata itu malah membuat kita jadi error gitu. Nah, bagaimana sih Bu mengenali titik optimal atau alarm bahwa kita tuh sudah mencapai titik optimal itu tuh jangan dilanjutkan gitu. Nah, bagaimana Bu mengenali stres yang bisa menampilkan performa kita dan bagaimana mengenali apakah ternyata kita sudah melewati batasan itu gitu. Ini Saya pertanyaan menjawab Bu Sofi tambahan. Iya, pertanyaan tambahan, atau Dok. Bu Sofi? Jenengan mawon, jenengan. Saya menjawab. Oke. Nih. Baik. Ketika kita mampu menggunakan stres itu kemudian memberikan semangat, memberikan dampak yang positif, maka berarti itu kita sudah sampai pada titik yang optimal. Tetapi ketika kemudian stres ini berkelanjutan lalu membuat kerugian pada diri kita, ini berarti sudah melewati titik optimal yang justru merugikan begitu. Misal tadi yang kita contohkan, anak-anak
mahasiswa misalnya ya menghadapi ujian ada kecemasan. Lalu dia belajar untuk mendapatkan prestasi yang baik. Tetapi kalau kecemasannya justru cemas yang pada akhirnya membuat hafalannya menjadi hilang, belajarnya menjadi tidak konsentrasi karena kecemasannya, berarti dia sudah melewati dari titik optimalnya yang pada akhirnya justru kontraproduktif menurunkan apa namanya performanya gitu. Begitu mungkin bisa menjawab sudah Mbak Iklimah ya? Ya, berarti alarmnya di tubuh kita sendiri ya, Di Bu tubuh ya? kita sendiri karena memang semuanya itu bersifat subjektif ya. Jadi stres dan cara menanganinya ini masing-masing individu akan punya trik-trik tersendiri yang bisa digunakan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi sangat subjektif sebenarnya gitu ya. Kapan kita bisa mengenali diri kita bahwa kita sedang berada dalam kondisi stres dan harusnya kita menyikapi seperti apa? Apakah lebih tepat menggunakan apa namanya emotional coping stress atau pakai problem fokus coping Solution. stress atau yang lain ya, itu diri kita yang punya pilihan terhadap itu gitu. Mungkin Bu Sofi mau menambahkan. Ya, baik Ibu. Ya, kalau soal optimum ya, kalau soal titik optimum itu betul subjektif ya. Tapi penting ya, penting kalau kalau dalam satu latihan, belum pertandingan ya, masih latihan ya. Penting kalau dalam satu latihan, entah pelajaran, entah pertandingan olahraga, itu kita mencoba sesuatu yang sebelumnya kita sangka kita nggak bisa. Itu ada filmnya, Mbak. Jadi misalkan saya bisa nih ngerjain 20 soal, tapi ternyata kita perlu mencoba mengerjakan lebih dari 20. Itu ngetes Keluar dari zona ngetes nyaman ya, Bu ya? lip istilahnya apapun lah, tapi yang penting itu kita masuk pada stres itu, pada kondisi stres itu. Jadi misalkan itu kalau kita latih terus, sebenarnya saya itu punya kemampuan eh, yang nggak pernah kita sangka kita mampu. Kita karena mensabotase diri hanya sampai segini, karena kita sudah nyerah gitu. Terus sebenarnya bisa semakin lama semakin naik gitu. Renang 2 menit, besok saya 1, sekian detik. Lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Nah, itu nanti titik optimumnya kita ngukur. Dan itu bisa naik. Titik optimumnya itu bisa naik. Di level ini saya sanggup, besok saya tambah lagi sanggup gitu. Tadi ada yang sempat hilang, tapi insya Allah saya sudah menangkap poinnya. Wah, luar biasa sekali ya, Bu ya. Berarti kita itu bisa menabrak batasan-batasan kita ya, Bu ya. Sejauh kita Iya, berani untuk menantang diri kita ya, Bu ya. betul. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sofi dan Ibu Nur atas pemaparan materinya, atas penjelasannya mengenai strategi-strategi bagaimana mengelola stres dengan efektif di zaman yang penuh dengan tekanan, penuh dengan tuntutan, dan serba cepat ini. Yang terakhir, sebelum kita tutup, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesan-pesannya bagaimana mengikuti acara ini. Ya. Pak Safrudin, silakan Pak memberikan kesannya. Kita dengar ini suaranya Pak Safrudin. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ini saya jadi teringat beberapa buku yang sama saya baca berkaitan dengan stres. Jadi saya setuju tadi yang Ibu sampaikan bahwa stres itu tidak hanya di pikiran atau pemahaman kita terhadap situasi, tetapi juga memahami perubahan reaksi yang ada pada badan kita. Karena begitu kita merasa ada ancaman, itu pengaruhnya bisa terhadap hormon, saraf, termasuk juga panca indera kita mengalami perubahan. Tadi disampaikan sama Ibu Aisyah, dan itu sangat besar pengaruhnya sebenarnya di pengendalian dari pola pikir kita terhadap pemahaman stres ini bisa digunakan atau dikendalikan untuk mencari pemecahan masalah. Jadi supaya kita paham atau lebih tenang, biasanya kita akan lebih mampu mengatasi apabila kita memahami situasi dan berusaha memberikan
solusi atau pemecahan masalah secara benar sehingga sesuai dengan kondisi kita dan situasi yang kita hadapi. Itu mungkin tambahan saya, Bu. Makasih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Safrudin. Baik, Terima kasih banyak, apa? Pak Safri. Ya, bagaimana, Bu? Komentarnya taruh kolom chat aja buat teman-teman yang masih monitor. Baik, silakan ditutup Mbak Iklimah. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah telah selesai acara peluncuran buku yang ditulis oleh dua narasumber kita pada malam hari ini. Semoga apa saja yang beliau berdua sampaikan bisa membuat kita mendapatkan banyak insight dan banyak informasi baru yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, eh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas Saya kehadirannya, semuanya partisipasinya. sudah Mohon maaf jika ada suatu yang kurang berkenan dan mohon maaf sekali atas trouble trouble jaringan ya. Ye. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk sharing bersama pada malam ini. Terima Saya kasih. undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya.